kemudian 54 Mustui. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Saputra. Dan saya Bagas. Nah, hari ini kita akan mengungkap fakta yang menarik yang jarang diketahui orang di mana kita akan membahas tentang konstruksi. Nah, apa saja sih? Langsung aja kita tanyakan kepada yang ahlinya nih. Ini Pak, silakan Pak. Namanya? Nama Pak Kohar. Oh, Pak Kohar ya. Bapak Kohar di sini mempunyai CV ya Pak ya? Iya. CV-nya namanya apa ya Pak? CP Barokah. Oh, sejak kapan Pak Bapak terjun ke dalam bidang konstruksi ini? Dari 2011. Oh, 2011. Apakah Bapak memiliki sertifikat izin untuk pengerjaan konstruksi ini? Apa saja jenis proyek rumah yang paling sering Bapak kerjakan? Rumah-rumah tinggal. Itu jenisnya rumah pribadi atau kayak PT? Rumah pribadi. Pribadi rata-rata ya. Kantoran ya semacam gedung BRI. Nah, Baik Kak, ini ada pertanyaan Pak. Berapa lama Bapak mengelola proyek konstruksi tersebut Pak? Targetnya maksudnya berapa lama Bapak mengelola proyek konstruksi tersebut? kalau mengolah bangunan itu tergantung dari banyaknya pekerjaan, luasnya bangunan. Berarti semakin luas bangunan atau semakin banyak permintaan klien berarti makin lama gitu. Semakin lama. Cuman tetap ada ininya, kita ada kontraknya, ada targetnya harus sekian bulan. Baik Pak, bagaimana Bapak Kohar memastikan bahwa pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang telah disepakati? Ya satu, kerja kita benar-benar disiplin. Ya mungkin kalau kita ngejar target yang harus benar-benar pas ke waktu yang ditentukan, tambah lembut. Apa yang dilakukan jika ada keterlambatan dalam pengerjaan atau perubahan waktu Pak? Kan kadang ini musim hujan ya Pak. Ya. Kadang kan pas pengecoran itu kan namanya ngecor kan butuh waktu panas kayak gitu Pak. Itu gimana Pak solusinya Pak? Ya solusinya kan keterlambatan berarti apalagi musim hujan, harus tambah waktu lah, Mungkin waktu pun dirubah. Nah, ini kira-kira kayaknya nih hari ini masih siang udah hujan tuh. Kita pagi jam 7 udah start. Iya, udah mulai ya. Iya mulai. Jadi gantiin waktu yang memang nantinya kebuang. Iya. Berarti lihat sikon gitu ya Pak? Lihat sikon, ya, betul. Dikerjain dulu yang mana gitu ya Pak? Bagaimana cara Bapak menaikkan kualitas material yang digunakan dalam konstruksi rumah tersebut? Menaikkan berarti kita harus sesuai dengan aplikasi yang udah ditentukan. Taruh semen, harus 3 roda, berarti kan 3 roda. Nah, untuk strukturnya besi harus pakai 12, berarti jangan kurangin, tetap besi 12. Nah, cincinnya umpamanya besi 80, harus besi 80. Kan soalnya kebanyakan kan mau untung banyak nih, kok malah ngurangin dari material, dari segi besinya semuanya dikurangin gitu kan. Jadi malah kayak ngebuat konstruksinya juga nggak kokoh gitu. Kualitasnya kurang. Iya betul. Apakah Bapak bekerja sama dengan supplier tertentu? Ada supplier lain nggak Pak? Yang ada ya? Yang ngedrop model material. Ada. Baik Pak, bagaimana cara Bapak menyusun anggaran dan biaya untuk sebuah proyek perumahan gitu Pak? Yang menyusun kita berarti ngambil dari kesepakatan tadi ya. kesepakatan
kita bikin desain dulu, gambarnya desain udah jadi, tinggal kita bikin RAP, menyesuaikan. Baik Pak, apakah ada kemungkinan biaya tambahan dalam pengerjaan dan bagaimana cara Bapak mengelola hal ini? Kalau tambahan ya, kalau memang yang punya rumahnya minta itu minta ini ya pasti ada tambahan. Tapi kalau dengan sesuai awal perjanjian, nggak ada itu ini, yang selalu dengan anggaran itu. Kalau tantangan terbesar nih Pak, yang pernah Bapak hadapi selama proses pembangunan rumah apa Pak? Tantangan terbesarnya nih? Ya, tantangannya yang otomatis di waktu. Oh, di waktu ya. Waktu, tantangannya itu di waktu. Waktu pengerjaannya gitu ya. Iya. Karena kan taruh kalau kontrak 3 bulan. Iya. Otomatis kita 2,5 bulan itu harus kelar. Harus ya. Nah di situ kita tantangan di situ. Itu kalau nggak sesuai waktu itu ada penalti atau apa Pak? Atau Ya kalau dengan perusahaan ada penalti. Kalau pribadi ya kita ke keluarga. Masih bisa diobrolin lah bagusnya gimana ya. Nah, tetap ada juga kadang tetap kami harus kelar gitu. Ya kita gimana caranya untuk memang mengejar target itu. Kita yang harus benar-benar kerjanya. Tetap harus nyampe ke target. Ya paling meleset seminggu 2 minggu wajar lah. Iya, wajar lah. Apakah Bapak pernah menghadapi komplain dari klien sebelumnya? Ya ada aja kalau kamu itu ya. Itu cara itunya gimana Pak? Cara ngatasinya biar klien ini merasa puas lah gitu. Yang ngatasinya ya kita kerjakan lagi. Tapi kan di checklist lagi. Itu kan kadang kita bikin sesuai requestnya ya Pak. Tapi masih dikomentar nggak gitu gimana itu Pak? Ya kalau kita kan kita obrolkan, kita musyawarahkan. Tapi Bapak pernah kayak ngalamin salah baca gambar gitu Pak nggak Pak? Kayak bikin dapur gitu atau apa? Ya alhamdulillah enggak sih. Belum ya Pak ya? Kalau masalah gambar alhamdulillah. Orang kita sendiri yang bikin gambarnya. Baik Pak, ini apakah Bapak memberi garansi atas pekerjaan yang dilakukan Bapak? Garansi biasanya 3 bulan. Oh 3 bulan dari rumah itu selesai? Iya. Itu pun kerusakan yang istilahnya kecil, ringan, kerjaan ringan. Kalau misalkan kerusakannya berat Pak, itu biayanya kembali ke Bapak apa ke pihak pribadi? Ya kalau yang kerusakannya lumayan fatal, tapi awalnya bagus, umpamanya udah 2-3 bulan ada lumayan fatal, berarti kan kita obrolkan lagi gimana solusinya nih, masa kita yang harus nanggung. Gitu. Karena di awal itu kan baik, udah bagus, sesuai dengan istilahnya yang mereka minta, dan material pun memang material pilihan sesuai yang minta. Nah, kalau dengan kerusakan yang lumayan, umpamanya parah, berarti kan itu memang alam ya, perubahan alam mungkin. Jadi itu diobrolkan. Yalah, gimana baiknya ya, biar sama-sama enak aja gitu ya. Betul. Cuman kita tetap bertanggung jawab. Apakah penggunaan safety itu penting Pak dalam proses produksi itu? Safety penting loh, penting. Ya namanya orang kerja, kalau kita udah safety kan yang penting lah, nggak terlalu ini. Penting, itu nomor 1 safety itu. Kalau untuk misalkan Bapak punya impian, Bapak mau ngerjain proyek apa juga? Kalau dari Bapak sendiri? Impian Bapak itu maksudnya pengen dapat proyek apa? Ya, misal kayak proyek jembatan, atau mau menggarap proyek apa, itu yang impian Bapak? Kalau impiannya kami kita mah, Pak, mungkin impian kita mau dapat proyek rumah yang mewah lah. Kalau misalkan Bapak dapat klien nih dari mana misalkan kayak iklan kayak media apa dari mulut ke mulut itu gimana Pak? Dapat klien?
Berperan dari marketing juga, dari mulut ke mulut juga, dari teman-teman, dari media juga ada. Kalau misalkan saya nih, misalkan nanti ada yang saya tetangga apa ya, ada yang ngomong rumah, bisa nggak ke bapak gitu? Taruh si kampek, ayo nanti disurvei. Kita mau bangun umpamanya berapa meter kali berapa meter, kita kalkulasikan ketemu sedia, kesepakatan. Berarti nanti saya dapat fee-nya itu. Nah ini teman-teman ya, misalkan nanti yang ada beberapa proyek bisa langsung ke bapak ini nanti, sudah langsung di kontak. Jadi kalau begitu, jadi sistem saya, sistemnya itu deal berarti kan DP 50%. Setelah 50%, nanti kita berarti dibagi, dan 50%-nya itu dibagi dua kan. Bagian kedua, bagian ketiga, pas mau setelah. Berarti 50, berarti 25 gitu? Ya, bisa juga 30, 20. Tapi itu juga marketingnya iklan juga atau enggak ya? Ya kalau marketing kebanyakan sih mereka iklan juga. Karena sekarang kan zamannya media sosial kan itu Kalau untuk Bima 50% turun langsung semua. Jadi kan kita sudah. Jadi kalau sekian persen berarti dia sekian persen tambah. Jadi langsung aja. Jadi kita enak juga. Gak punya beban. Berarti bapak timnya udah ready semua gitu ya? Ini ya dulu di Bandung, udah di Bandung, di Tangerang, di Cirebon, ketahuan. Di Cirebon aja berapa orang? Hampir 20 orang. Tangerang, BRI 15 orang. Di Bandung. Di Bandung berapa pak? Belum asik. Belum asik BRI. Pada itu bapak pernah ya kayak dalam satu waktu ngerjain proyek kayak dua, misal di tempat sini sama sini gitu pak? nah, sering. Pak. Karena 1 bulan itu kadang ngerjain 4. Ya. Itu membagi-baginya gimana bang? Membagi-bagi timnya apa? Emang ada Ini kan bangunan ini pegang ini kepalanya. Yang ini kepalanya ini. Ya udah ada ini, kita coba mengelola ini karena ini kan gitu kan. Ya kalau material kan berarti udah ada ini, kita supplier di sana. Kita tinggal terpol kayak gini. Ini udah ready semua ya? Dari kan bapak banyak kan udah ngerjain proyek-proyek itu kan, yang paling sulit bapak ngerjain apa itu? Yang keberatan lah kayak wah sulit banget ini, mungkin karena cuaca, mungkin karena tuntutan dari klien. Yang paling sulit ya pas ngerjain pinggiran, kan udah pasti itu pinggiran kan. Rumah kan pinggiran kadang ini rumah orang, ini rumah orang, ini kan plaster nih. Nah, di aja itu yang sulit itu lumayan, walaupun kelihatan kerjaan itu sedikit, itu lumayan. Tapi itu misalkan sebulan itu pak, kan kayak misal mau plaster itu ya pak, itu genteng orang itu yang tanggung jawab siapa pak? Kita, Jadi kita ngasih tanggung jawab. jadi setelah kita pamit dulu, ini kita mengenal dari samping ini, nah, nanti kalau ada apa-apa tinggal ngomong aja. Jadi kalau kerjaan kita udah kelar, ada bocor kita tetanggung jawab. Makanya kalau tembok pinggir itu harus didudukkan. Jadi sebelum dalam beres, didudukkan dulu. Ya, karena untuk bikin stekernya itu kan dijebol batang, jebol. Jadi dia ada pegangan. Jadi nggak di rumah orang cuma buat timbangin aja.
Jadi kalau kita di sini Pak kasih besi kan, walaupun nggak numpang di rumah orang itu masih buka. Itu apa desain rumahnya itu model dalam semua atau gimana? Tergantung permintaan. Kan kadang ada nih yang orang yang mau ganggu tetangga dikasih dalam Nggak boleh. Jadi posisi di perumahan ini tetap kita kasih saran, jangan sampai melebihi batas yang kita punya. Tapi kan nambah Pak masih apa kayak dalam itu udah desain lagi apa ya? Itu udah ada hitungannya. Jadi desain seperti ini berarti anggaran sekian. Desainnya seperti ini anggaran sekian. Semacam desain rumah yang memang banyak profil kayak tadi itu udah tambah mahal. Udah sama pengecekan Pengecekan desainnya all in. Jadi buka pintu serah terima itu udah bersih semua dari pel udah apa semua gitu. Jadi udah bersih, pasti mereka mau masuk itu udah bersih. Nggak harus beres gitu ya. Ya, tetap dia cek dulu sama yang punya rumah. Itu sama listrikan udah semua Ini kan udah semua. Nah kalau lampu-lampu tergantung perjanjian. Jadi kita menyiapkan untuk instalasinya. Kalau untuk lampu-lampu kan kadang bimbingnya yang macam-macam. ya. Kalau udah itu lampu silahkan cari sendiri per lampu. Yang penting udah dikasih jalan instalasi ya. Instalasi udah siap. Kalau yang proyek terbesar apa tuh Pak? Yang pernah dapat angkanya still dikit lah kira-kira di angka berapa? Yang pernah Bapak dapat gitu? Bikin rumah juga pernah dapat misalnya hampir 2 M. Itu rumah pribadi. Itu berapa kali berapa Pak? Rumahnya 15 kali 20, 2 lantai, 2 M. hampir 2 M. Itu berapa orang Pak yang kerja itu pekerjaannya? Ada 20. Hampir 3 bulan. 3 bulan doang. Jadi 4 bulan nanti udah jadi serah terima. Itu di mana Pak proyeknya? Dari sini tahun 2018. Jadi Bapak ini khusus apa kayak konstruksi perumahan juga atau sama lain? Sama lain, termasuk interior juga kan, interior Main di interior juga lah ya. di pengelasan juga semacam ini tali, pagar. Baik Pak, ini yang terakhir ya Pak ya. Kata-kata kan buat pemuda yang biar bisa mencoba Pak hari ini konstruksi biar semangat gitu Pak. Kayak motivasi gitu. Motivasi buat anak-anak muda ini. Kayak saya adik kayak gitu biar bisa. Ya satu, kita harus tahu ilmunya, belajar. Ya taruh sekarang lagi sekolah kan, situ belajar yang benar. Kalau bisa ya kita turun juga ke lapangan, terjun ke lapangan biar tahu. Ya setelah itu kita pelajarin, bulat. Kita cari modal juga, kecil-kecilan. Kalau udah punya modal, baru kita merintis properti, bikin nama PT, apa CP. Dan itu pun nggak mudah. Kita harus benar-benar laten lah istilahnya, laten harus apa. Dan itu pun kita harus tahu dulu dasarnya. Tanpa tahu dasarnya sulit. Sulit. Tetap harus tahu dasarnya dulu. Baik, terima kasih ya Pak untuk podcastnya sekian dari kami. Bila ada salah kata atau jalan mengenalkan. Terima kasih ya Pak. Oke.